Sorotan lain, Saudara, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Yasona tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pagi tadi sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR Komisi 13 ini tidak memberikan banyak keterangan kepada wartawan saat masuk ke gedung KPK. Sebelumnya juru bicara KPK Tessa Mardika bilang Yasona baru dipanggil lantaran ada beberapa temuan baru dalam perkara dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang perlu untuk dikonfirmasi oleh Yasona. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia di Gedung Merah Putih KPK. Nanda, selamat sore. Apa pemeriksaan terhadap Yasona Laoly sudah selesai dilakukan pada sore ini? Dan apa yang ingin didalami oleh penyidik KPK dengan memanggil Yasona? Selamat sore, Yan dan juga saudara. Untuk pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sampai dengan sore hari ini belum selesai dilakukan. Artinya sudah kurang lebih 6 jam lamanya Yasona Laoly saat ini tengah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Nah, yang menarik terlebih dahulu di sini Yan dan juga saudara, mungkin Anda juga bisa mendengar secara jelas di sini bahwa di depan Gedung Merah Putih KPK pada sore hari ini terdapat massa yang memang kalau kami memantau sejak sejam yang lalu sampai dengan saat ini terus berdatangan. Tuntutannya Yan dan juga saudara adalah terkait dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus Harun Masiku. Nah, itu juga yang menjadi perhatian karena mengingat pada saat ini bersamaan juga momennya ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM. Kita lihat, Yan dan juga saudara, tampaknya sudah ada pergerakan saat ini. Kita akan lihat apakah ini sudah tanda-tanda Yasona Laoly sudah selesai dari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Tapi yang bisa disampaikan Yan dan juga saudara tadi, apakah isi yang sebenarnya akan menjadi fokus perhatian oleh penyidik KPK dalam perkara ini adalah terkait dengan status Yasona Laoly yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kita tahu bahwa kasus Harun Masiku ini sudah berjalan cukup lama, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kita lihat saat ini bagaimana perkembangannya, di mana sebenarnya kasus ini ramai di Januari 2020, Harun Masiku yang pada saat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian sebelumnya di tanggal 6 Januari ini keluar ke Singapura. Kemudian yang menarik di sini adalah karena menurut data yang dimiliki oleh imigrasi, Harun Masiku ini sudah belum kembali ke Indonesia sejak tanggal 16 ke atas. Artinya sebenarnya kenyataannya Yan dan juga saudara, bahwa menurut istrinya juga, menurut pengakuannya, bahwa Harun Masiku ini sudah kembali ke Indonesia pada tanggal 7 Januari. Artinya ini yang akan digali. Sebenarnya bagaimana pada saat kepemimpinannya, apa saja keterangan yang sudah didapat dan juga dikantongi, dan yang kita harus ketahui dan kita highlight kembali, karena pada saat itu Yasona Laoly mencopot Dirjen Imigrasi Kemenkumham Roni Sompi, yang dimana ini adalah imbas delay data akibat tidak terlacaknya Harun Masiku pada saat itu, sehingga Yasona Laoly membuat tim independen gabungan untuk mengetahui sebenarnya hilir mudik Harun Masiku pada saat itu seperti apa. Nah, itu akan menjadi tentunya pertanyaan juga yang sekiranya akan ditanyakan penyidik KPK kepada Yasona Laoly dan juga saudara. Selain itu juga tentunya tampaknya penyidik KPK ingin menyocokkan data-data yang sudah dimiliki, data-data baru, informasi baru yang sudah dikantongi oleh penyidik KPK, yang kemudian juga akan diperbarui dan diperkaya lagi dengan keterangan Yasona Laoly pada sore hari ini. Karena Yan dan juga saudara, kalau saya mengingatkan Anda kembali bahwa di sepanjang tahun 2024 ini ada setidaknya 2 saksi. Yasona Laoly ini di akhir tahun 2024, di pertengahan tahun 2024 ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga sudah dimintai keterangannya. Nah, ini menarik sekali untuk kita kulik dan juga saudara, khususnya kepada KPK, karena terbaru informasi yang kami himpun ternyata untuk
masa pencekalan atau waktu masa pencekalan kepada Harun Masiku ini sebenarnya sudah habis dari 3 tahun yang lalu atau tepatnya di Januari 2021. Dan dari informasi yang kami himpun juga dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham bahwa pihaknya sudah menyurati ke KPK apakah ini akan diperpanjang atau statusnya seperti apa, namun masih belum ada respons yang benar-benar mantap tampaknya dari KPK terkait dengan hal ini. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan juga yang akan kita gali ke KPK. Kenapa demikian dan apa sebenarnya yang terjadi? Yan dan juga saudara, ini menarik untuk kita cermati tentunya karena kalau mengingat di pertengahan Januari juga sebenarnya apa yang terjadi di tubuh KPK. Kalau merujuk apa yang disampaikan oleh Kabag pemberitaan KPK Ali Fikri pada saat di pertengahan tahun 2024 lalu kemarin, ia menyebutkan bahwa tampaknya ada pihak yang sengaja untuk mengamankan atau menutupi keberadaan Harun Masiku. Ini yang sama-sama kita akan cari tahu bersama, khususnya kepada pihak KPK. Apalagi kita tahu pada saat ini KPK sudah memiliki pimpinan yang baru. Bagaimana kemudian lembaga anti rasuah ini akan membawa kasus Harun Masiku? Apakah secepatnya dapat diselesaikan seperti apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat ataukah tidak? Kita tunggu bersama. Sementara demikian ya, kembali ke studio. Baik, hingga sore ini pemeriksaan terhadap Yasona Lawli masih terus berlangsung di gedung KPK. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari gedung Merah Putih KPK Jakarta.